Ekonomi Indonesia makin berat karena salah satunya duit kita disedot habis-habisan lewat judi online. Serius. Ratusan triliun rupiah mengalir ke luar negeri, ke Kamboja, Filipina, dan negara-negara yang jadi sarang bandar judol. Dan inilah saatnya kita lawan sekarang guys, dengan cara yang elegan tentunya. Kalau mereka bisa sedot uang kita lewat game, kita juga bisa ambil lagi duit itu lewat kerja remote, lewat skill, lewat internet. Dalam video kali ini Pegas Studio bakal kasih tahu nih 3 cara nyata buat balikin duit Indonesia dari luar negeri, dan semua bisa kamu lakukan mulai dari kamar sendiri. Kalau di video kemarin kita udah bahas 6 cara kamu cari cuan lewat internet, sekarang kita bakal bahas 3 aja, tapi lebih detail dan rinci biar kamu bisa maksimal ini, dan 3 ini yang paling ringan menurut Mimin. Kita mulai dari fakta pahit ekonomi dan judi online dulu ya. Coba pikirin deh, kita lagi kerja dari pagi sampai malam, kita bayar pajak, kita hemat-hemat, tapi uang negara dihisap diam-diam lewat satu aplikasi, ya judi online. Sama bahayanya ya dengan dihisap rame-rame. Jadi menurut laporan PPATK, nilai transaksi judi online Indonesia pada tahun 2023 mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagian besar uang itu nggak berputar di Indonesia, tapi kabur, hilang, masuk ke luar negeri. Bahkan ada satu kasus, uang judi online dari Indonesia ini lari ke Kamboja sampai 300 miliar rupiah per hari. Bayangin kalau uang itu kita pakai buat bantu UMKM, sekolah, atau rumah sakit. Tapi sekarang kita harus terima kenyataan pahitnya bahwa uangnya buat bandar di luar negeri. Kita cuma jadi ladang mainan doang. Lalu apakah mengeluh membuahkan hasil? Banyak orang marah, protes, minta pemerintah bertindak, tapi faktanya judi online itu benar-benar licin kayak belut. Mereka pakai server luar negeri yang situsnya terus berubah gitu. Platformnya pun berganti-ganti gitu. Mereka pasang iklan masuk lewat artis, nyusup ke live streaming, bahkan ke situs-situs pemerintah. Mereka docking, mereka backdoor, mereka spam dengan backlink. Ya, kita tutup 1, mereka tumbuh 5. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan ikut melawan atau enggak nih? Sekarang kita balik ke strateginya nih. Kita pakai jalur yang sama, online, tapi buat balikin duit kita secara legal dan elegan tentunya. Gimana cara balikin uang dari luar negeri lewat internet nih? Ya, yang pertama, kamu bisa jadi freelancer internasional nih. Ini bisa dibilang mudah karena di situ berbagai jasa bisa kamu pasarkan. Bisa gambar, desain, bikin video, nulis artikel, bahkan template-template PowerPoint, pengetikan, perhitungan, itu semua bisa dijual ke luar negeri dan dibayar dengan dolar. Coba kamu cek deh di Fiverr.com atau Upwork.com. Di situ ketika kamu browse project, akan banyak sekali project-project yang dibutuhkan sama orang-orang di luar negeri. Nggak tahu karena mereka males atau emang udah banyak duit aja dan pengen bagi-bagi. Coba kamu pilih salah satu skillnya, jangan semua digarap. Kamu bisa bikin portofolio, bisa juga kamu kecap-kecapin nih portofolionya. Kamu tambah-tambahin skill kamu, yang penting kamu harus bisa ya kalau misalkan dapat orderan. Tipsnya di sini kamu harus meniru gaya-gaya seller yang sukses. Kamu review tuh, kamu lihat-lihat tuh worker dan seller-seller yang ratingnya naik gitu. Portofolionya kayak gimana? Kamu taruh harga rendah dulu nih, yang penting kerja review positifnya dulu aja. Terus kamu harus siap sedia terus, online terus, bales pesan cepat, ramah dan profesional. Dan kamu harus gerak sekarang, nggak perlu nunggu jago. Yang penting kamu harus gerak dan kamu mulai ambil jam terbang kamu. Yang kedua nih yang paling gampang bagi Mimin, karena kamu nggak perlu skill yang terlalu gimana-gimana ya buat ini. Ini adalah affiliate marketing.
Jadi tanpa produk pun gak masalah tuh. Kamu bisa jual produk orang lain dan dapat komisi tiap kali ada yang beli lewat link kamu. Buat skala internasional, kamu bisa coba Alibaba, Amazon, atau Clickbank. Dapat link, bagikan di sosial media, terutama di skala internasional ya. Kamu bisa bikin akun-akun dengan bahasa Inggris, akun-akun anonim gitu, tapi yang niche dan bahasanya tuh bahasa Inggris ya. Bisa di YouTube, bisa di Blogspot, ataupun Instagram. Tipsnya adalah di sini kamu coba niche-nya tuh yang lebih ke arah teknologi, buku, skincare, apapun yang kamu suka, tapi kamu juga bisa riset pasarnya dengan Google AdWords atau Google Trends buat penjelajahan di luar negeri ya. Kemudian kamu bisa bikin konten review singkat pakai bahasa Inggris tentunya ya, dan jangan sampai kamu maksa penonton buat beli, dan semoga berhasil. Yang selanjutnya kamu bisa coba jadi virtual assistant, asisten pribadi online. Ya, tugasnya ringan tapi penting. Mulai dari cek email, atur jadwal, input data, sampai handle medsos bule. Kamu yang penting adalah harus bikin CV dan portofolio sebagus mungkin, sekekinian mungkin, dan sedetail mungkin. Kamu bisa gunakan tools-tools seperti di Canva, Pixlr, atau Pixelbuy. Lamarnya kamu bisa di onlinejobs.th atau di Upwork atau di remote.co. Tunjukkan kamu tuh rapi, bisa diandalkan, dan responsif. Tipsnya di sini adalah kamu harus latihan bahasa Inggris aktif. Kamu bisa coba di Duolingo atau HelloTalk. Tonjolkan kelebihanmu, bisa Canva mungkin, bisa Excel, tulis itu semua, kemudian gunakan kalender digital, reminder, dan aplikasi manajemen tugas. Yang dibayar bukan cuma tanganmu, tapi juga disiplinmu. Dan yang terakhir, untuk mencapai itu semua, kamu harus punya banget nih basic skill yang wajib kamu miliki. Apa itu? Ya, digital marketing dasar. Semua itu akan percuma kalau kamu nggak tahu gimana caranya menjual secara online. Bukan jual murah, tapi jual manfaat ya. Jadi personal branding ini yang pertama. Kamu harus gunakan nama asli, foto yang jelas, bio yang simple tapi kuat, dan tagline yang menarik. Contoh tagline di sini kamu bisa tuliskan seperti contohnya desain cepat dan profesional untuk UMKM, atau VA yang nggak ribet, nggak banyak alasan, gitu-gitulah. Untuk copywriting dasarnya, kamu coba pakai rumus AIDA. AIDA, Awareness, Interest, Desire, dan Action. Awareness, tarik perhatian. Interest, bikin penasaran. Desire, tunjukin manfaat. Dan Action, ajak klik. Nanti kita akan bahas secara detail di video selanjutnya. Tapi Mimin bisa nih kasih satu contoh. Contohnya adalah, saya bisa desain, itu salah. Kamu bisa kembangin jadi butuh logo buat usaha kamu. Saya siap bantu dalam 24 jam. Untuk selanjutnya kamu bisa maksimalkan sosial media, gunakan Instagram, TikTok, LinkedIn sebagai CV online, upload portofolio, testimoni, dan tips-tips kecil. Kamu bisa juga minta bantuan teman kamu tuh buat review-review kecil, testimoni kecil-kecilan gitu ke CV kamu, dan konsisten yang lebih penting daripada semuanya. Ya, kita mungkin gak bisa nutup semua situs judi online, tapi kita bisa balikin uang kita lewat jalan yang bersih, lewat cara yang elegan. Kita bukan korban, kita bukan penonton, tapi kita adalah pelaku perubahan ke arah yang lebih baik. Dan senjatanya bukan demo, bukan orasi, tapi wifi, laptop, konsistensi, dan skill. Yang nyedot duit kita itu judi, tapi yang balikin, kamu bisa. Kamu bisa jadi generasi yang gak cuma survive, tapi juga balas dendam dengan cara yang elegan dan pastinya legal. Segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada. Like kalau kamu siap ngelawan, share ke temanmu yang lagi nyari kerja, dan tulis di komentar, gue tim balikin duit Indonesia.